Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Amanah dari kelas 12 3A 15 dengan NIM 1222126. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yaitu mengenai radikalisme NKRI. Oke, sebelum saya menjelaskan ke materi, saya mau tanya, apa sih radikalisme menurut kalian? Menurut jurnal ilmiah pemerintahan daerah yang berjudul Pemahaman Radikalisme di Indonesia, istilah radikal itu diambil dari bahasa Latin, yaitu radik yang berarti akar. Jadi secara umum, radikalisme di Indonesia itu yaitu pemahaman atau perilaku yang mengungkapkan kekerasan dalam menyikapi perbedaan atau permasalahan untuk mencapai tujuan yang mereka maksud, seperti itu. Biasanya itu digunakan oleh kaum-kaum radikal. Apa sih kaum radikalisme itu? Kaum radikalisme itu yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menganut paham radikalisme tersebut. Nih, misalkan nih, orang tersebut itu ingin melakukan perubahan dalam tatanan masyarakat, namun mereka menggunakan cara yang salah. Apa cara yang salah itu? Cara yang salah itu seperti yang tadi kita jelaskan, mereka dengan melakukan kekerasan, dengan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan tersebut, baik itu dalam kekerasan atau dalam segi apapun. Oke, yang pertama yaitu abstrak. Radikalisme di Indonesia biasanya merujuk pada pandangan atau tindakan ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan toleransi atau dengan nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pendahuluan. Radikalisme adalah suatu pandangan atau tindakan yang menginginkan perubahan secara mendalam dalam struktur sosial, politik, agama, dan kebudayaan. Biasanya mereka melakukan dengan tindakan-tindakan yang ekstrim atau dengan kekerasan. Biasanya, ideologi radikalisme ini akan berkembang secara cepat di daerah-daerah yang dimana masyarakatnya merasa terasingkan. Mereka tidak merasakan bagaimana keadilan itu benar-benar diwujudkan oleh pemerintah kepada semua rakyatnya. Maka dari sinilah timbul kecemburuan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, dan agama. NKRI sendiri dibangun dengan semangat kebinekaan dan persatuan. Tetapi radikalisme mengancam keberlangsungan dan stabilitas NKRI. Beberapa kelompok yang dianggap radikal berusaha memecah belah dan menggulingkan pemerintah, serta mereka menyebarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan prinsip Pancasila. Mengapa sih radikalisme itu bertentangan dengan Pancasila? Karena yang secara ideologi, dalam Pancasila itu sangat jelas disebutkan adanya 5 butir Pancasila. Sedangkan radikalisme itu jatuh ke dalam situasi yang sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila, yakni demokrasi dan beradab. Mengapa radikalisme sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan? Seperti yang tadi yang kita jelaskan, mereka itu ingin melakukan perubahan secara ekstrim dengan kekerasan-kekerasan. Di sini sendiri sudah jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mereka melakukan kekerasan. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara revolusioner dan kekerasan. Ada beberapa aspek radikalisme di Indonesia yang perlu dipahami, diantaranya yang pertama ada radikalisme agama. Radikalisme agama yang telah muncul dan berusaha memprovokasi pandangan radikal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Selanjutnya yang kedua ada media sosial dan internet. Media sosial dan internet menjadi wadah penting bagi penyebaran radikalisme di Indonesia. Mereka memanfaatkan media untuk mengirimkan pesan-pesan dan merekrut anggota-anggota yang dapat bergabung dengan kelompok mereka. Maka dengan ini mereka dapat memperluas kaum radikalisme di Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, pemerintah telah berusaha keras untuk mengatasi radikalisme dengan berbagai macam tindakan dan kebijakan. Salah satu upayanya yaitu dengan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang mencurigakan serta program deradikalisasi untuk kaum ekstremis. Perlu digarisbawahi,
Dalam banyak kasus, radikalisme dapat menjadi pemacu perubahan sosial atau politik. Namun, penting untuk memahami bahwa radikalisme dapat memiliki dampak kompleks dan sering memicu kontroversi serta konflik. Beberapa gerakan radikal telah memainkan peran penting dalam sejarah perubahan sosial, sementara yang lainnya telah berujung pada kekerasan dan destruksi. Oke, selanjutnya solusi permasalahan. Yang pertama di sini pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan yang mendukung nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan demokrasi tidak dapat diabaikan. Pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keragaman dan toleransi dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan radikalisme di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada kerjasama internasional. Fungsinya agar dapat berbagi informasi intelijen dan dukungan melawan ekstremisme adalah bagian dari intelijen dari strategi pencegahan radikalisme. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Agar pemerintah dapat menerapkan hukum yang lebih tegas terhadap kelompok radikalisme dan terorisme dan mengawasi masuknya dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk mendukung radikalisme serta meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang mencurigakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, radikalisme adalah masalah yang rumit dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah bersama masyarakat telah mengambil tindakan untuk memerangi radikalisme, terutama radikalisme agama. Mengatasi tantangan ini memerlukan peningkatan dan kesadaran diri, toleransi, pendidikan yang moderat, dan kerukunan antara umat beragama. Untuk memastikan bahwa NKRI tetap menjadi negara yang damai, rukun, dan berpegang teguh pada Pancasila. Upaya pencegahan deradikalisasi dan pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi harus ditingkatkan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata. Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.